Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana subul salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Dzul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atih la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang tak henti-hentinya memberi nikmat kepada kita semua, tak terkecuali nikmat taufik dan hidayah, sehingga pada kesempatan ini kita bisa melangkahkan kedua kaki dan berada di tempat mulia ini. Semoga kelak setiap langkah kita ini menjadi bukti ketaatan kita di hadapannya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi penghulu para nabi dan pelita kegelapan bagi seluruh alam. Salawat dan salam juga semoga terlimpah kepada para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, hingga kepada kita yang senantiasa mengharapkan syafaatnya kelak di akhirat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Sebelum melanjutkan khutbah ini, khatib berpesan kepada hadirin, kepada diri khatib dan jamaah sekalian, marilah sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab takwa merupakan bekal terbaik menghadapi kehidupan dunia dan akhirat. Takwa yang menjadi kekuatan dalam menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita sebagai hamba yang bertakwa dan taat terhadap ketentuannya. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Sebagaimana ayat dikemukakan dalam mukaddimah di atas, Allah telah menunjukkan sifat umum manusia. Lantas, apa sifat umum tersebut? Yaitu lalai terhadap perintah Allah, lalai bersyukur kepada Allah, lalai menjauhi perintah Allah, lalai terhadap perintah Allah. Mereka justru sibuk dengan perkara dunia dan lupa akan urusan akhirat. Mereka sibuk bermegah-megahan, mereka sibuk mengumpul-ngumpul harta hingga lupa kepada hisab akhirat. Tak heran jika mereka lupa apakah harta yang dikumpulkannya halal atau haram. Baru mereka tersadar setelah kematian menghampiri mereka. Sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Quranul Karim, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Artinya berbangga-bangga dalam memperbanyak dunia telah melalaikanmu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Quran surat At-Takatsur ayat 1 dan 2. Melalui ayat ini sesungguhnya Allah hendak memperingatkan kepada kita semua agar tidak lalai dan terlalu sibuk dengan urusan dunia sampai-sampai melupakan akhirat. Sebab kematian pasti datang serta pertanggungjawaban kepada zat pemberi nikmat pasti kita lakukan kelak. Jangan sampai terjadi penyesalan di kemudian hari hanya karena kita terlena dengan kehidupan sementara.
kita terlalu asyik mengejar dunia yang fana, lupa akan kehidupan kekal di akhirat. Hadirin, kita tidak dilarang mencari dunia, namun mencarinya harus dengan cara-cara yang dibenarkan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak dilarang mengejar nikmat, namun ingat pertanyaan tentang nikmat di akhirat. Sebab sekecil apapun nikmat yang kita peroleh, kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan pemberi nikmat. Demikian sebagaimana yang sudah diperingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, la tazulu qadamu bani Adam yaumal qiyamah min indi rabbih hatta yus'ala an khamsin, an umrihi fima afnah wa an shababihi fima ablah wa malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah wa madza amila fima alimah. Yang artinya tidak akan bergeser langkah Bani Adam pada hari kiamat di depan Tuhannya hingga ditanya tentang 5 perkara. Pertama, tentang umurnya, dipakai apa umur tersebut. Kedua, tentang masa mudanya, dipakai apa masa muda tersebut. Ketiga dan keempatnya, tentang hartanya, dari mana harta itu diperoleh dan dipakai apa. Kelima, tentang apa yang dikerjakan sesuai dengan ilmu yang dimilikinya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Seperti ini pertanyaan-pertanyaan yang akan kita hadapi pada hari kiamat. Maka dari itu mari kita renungkan kembali sama-sama. Sudahkah kita mempersiapkan jawaban pertanyaan tersebut? Sudahkah mempergunakan umur kita dengan sebaik-baiknya? Sudahkah kita mempergunakan masa muda untuk taat kepada Allah? Sudahkah kita memperhatikan harta yang kita peroleh? Dari mana asalnya? Dan sudahkah di jalan yang diridhai Allah? Sudahkah kita beramal soleh sesuai dengan yang diperintahkan Allah? Ini artinya kita bukan dilarang mencari kekayaan, bukan tidak boleh mengejar kenikmatan dunia, namun pikirkan sebaik-baiknya pertanyaan yang akan kita hadapi kelak. Jangan sampai kita menyesal karena terlalu asyik mengejar dunia hingga lupa halal dan haram, hingga lupa hisab di akhirat. Di sini kita jangan terlena dengan nikmat dunia yang fana, sebab masih ada nikmat kekal di akhirat yang harus kita perjuangkan. Ingat, kita di dunia hanya tidak lama dan sebentar. Hidup ini ada akhirnya, yaitu kematian. Sementara kematian merupakan awal dari pertanggungjawaban di hadapan Tuhannya. Sayangnya kebanyakan manusia lupa hal itu. Maka dari itu tak sedikit saudara kita yang mencari dunia namun lupa mencari akhirat. Banyak yang bergelimangan harta namun lupa akan hak harta dan mempertanggungjawabkannya di akhirat. Makanya sebelum terlambat, mari kita pergunakan sisa umur kita untuk memperbaiki sikap dan perbuatan kita. Kita manfaatkan kesempatan yang ada untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab yakinlah hanya ibadah dan amal soleh yang akan mengantarkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Walhasil kita jangan terlena sebab kita akan ditanya tentang 5 pertanyaan tadi. Kira-kira sudahkah kita siap menjawabnya? Sudahkah kita memanfaatkan usia masa muda, harta dan beramal soleh? Belum lagi kita mempertanggungjawabkan nikmat-nikmat lainnya. Maka benar apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Yang artinya kemudian kamu pasti akan ditanya pada hari itu perihal kenikmatan yang mewah di dunia. Quran surah At-Takatsur ayat 8. Dan khusus untuk urusan harta, pertanyaannya ada 2, yaitu dari mana harta itu diperoleh dan untuk apa harta itu dipergunakan. Sementara
menjawab pertanyaan Allah tidak seperti menjawab pertanyaan manusia sewaktu di dunia. Di dunia kita masih bisa berkelit, berdusta, sementara di akhirat seluruh anggota tubuh kita akan berbicara dan bersaksi akan perbuatan masing-masing. Demikian seperti yang ditegaskan Allah dalam Al-Quranul Karim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami membungkam mulut mereka. Tangan mereka lah yang berkata kepada kami dan kaki mereka lah yang akan bersaksi terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Quran Surat Yasin ayat 65. Oleh sebab itu, selaku umat yang beriman, jangan pernah berhenti memperhatikan apa yang telah kita perbuat untuk hari esok, yakni hari akhirat. Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Sudahkah kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya? Sudahkah kita tafakur bagaimana mempertanggungjawabkan semua nikmat yang dikaruniakannya? Apakah kita benar-benar ingin selamat dari siksanya? Mari persiapkan dari sekarang. Jangan tunggu esok atau lusa, sebab akhir hayat kita tidak ada yang tahu. Jangan pernah menunda taubat. Jangan pernah menunda waktu untuk memperbaiki diri sebelum terlambat. Lakukan sekarang. Selagi sehat, kerjakan sekarang. Selagi muda, perbuat dari sekarang. Mari kita simak lagi dengan seksama firman Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18. Maka berhati-hatilah dalam setiap gerak-gerik dan perbuatan kita, sebab semuanya akan terekam dalam catatan Allah. Semua nikmatnya manfaatkanlah sebaik-baiknya di jalan yang diridhoinya. Berhati-hati pula dalam mencari dan mengusahakan nikmat tersebut, karena sedang Allah pasti nyata. Di sana kita tidak mungkin berdusta dan menyembuhkannya. Ingat, harta kita yang halalnya akan dihisab dan yang haramnya akan disiksa. Maka pantas Nabi Sulaiman alaihissalam terlambat masuk surga gara-gara menghadapi persidangan harta yang dimilikinya. Padahal harta Nabi Sulaiman alaihissalam diperoleh dari jalan yang halal dan dipakai di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita yang terkadang ceroboh dalam mencari harta, entah halal atau haram. Setelah didapatkan, kita lupa mensyukurinya. Kemudian saat menggunakan entah di jalan yang diridhoi Allah atau tidak. Simpulnya, kita jangan terlena mengejar dunia hingga melupakan syukur dan pertanggungjawabannya di akhirat. Ikuti aturan Allah jika kita ingin selamat dan meraih kebahagiaan dunia akhirat. Manfaatkan nikmat sesuai dengan keinginan yang memberi nikmat. Jangan kita gunakan harta itu di jalan yang dapat mengundang murkanya. Sebab itu pula yang akan memperberat persidangan kita di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah demi menjalani kehidupan yang sesuai dengan ketentuan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi manna 'alaina bid-dinil qawim wa hadana ila siratil mustaqim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. An-Nabiyul Karim Ar-Raufur Rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun ittaqullah
اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، اعلموا أنه لا أنفع للإنسان في هذا الزمن من ثلاث خصال: الصدقة السر والإجهار، والاستغفار آناء الليل وأطراف النهار، وكثرة الصلاة على النبي المختار. فالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات وأفضل الطاعات ومن أقرب الطرق الموصلة إلى رب البريات. فقد أمركم الله سبحانه وتعالى بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه وثلث بكم يا أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه. فقال مخبرا وآمرا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على إمام الموحدين وعلم المهتدين وقائد الغر المحجلين سيدنا ومولانا حبيب الله ورسوله وأمينه على وحيه وتنزيله أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى آله وأصحابه الناصرين لشريعته والمهتدين بهديه المتبعين لسنته، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ورضي الله تبارك وتعالى عن الخلفاء الراشدين أئمة المهتدين سادتنا ذوي قدر جلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن أصحاب رسول الله أجمعين وأزواجه الطاهرين أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم اجعلنا بذكرك منتفعين ولكتابك وسنة رسولك متبعين وعلى طاعتك مجتمعين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم أصلح ولاتنا وأمراءنا وكل من وليته شيئا من أمورنا وأمور المسلمين. اللهم اسر عوراتنا وآمن روعاتنا وغزر أمطارنا وأرخص أسعارنا واشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وأصلح أحيانا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا له على نعمه يزدكم واستغفروه يغفر لكم ولذكر الله أكبر.